Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Uyan Sri Mariati dengan NIM 1811399072. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip perangkat keras dan perangkat lunak input-output. Yang pertama, prinsip perangkat keras input-output, yaitu di mana ruang lingkup atau batasan dalam manajemen perangkat keras input-output adalah bagaimana perangkat keras input output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen perangkat input output mempunyai fungsi diantaranya yang pertama mengirimkan perintah ke perangkat input output untuk menyediakan layanan akses. Yang kedua menangani interupsi perangkat input output. Yang ketiga menangani kesalahan pada perangkat input output. Yang keempat menyediakan interface ke pemakai. Perangkat input-output dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran datanya dan sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perangkat berorientasi blok atau block oriented device, yaitu di mana menyimpan informasi dan menukarkan atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Contoh utamanya adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya disk, type, CD-ROM, dan optical disk. Yang kedua, perangkat berorientasi karakter atau character oriented device, yaitu di mana mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok dan tidak mempunyai processing. Contohnya terminal, line printer, punchcard, network interface, pita kertas, dan mouse. Yang kedua, sebagai sasaran komunikasinya ada 3, yaitu yang pertama, perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device, yaitu perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia. Contohnya VDT atau video display terminal, terdiri dari monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin atau machine readable device, yaitu perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya disk, type, sensor, controller, dan akuator. Yang ketiga ada perangkat untuk komunikasi, yaitu perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh seperti infrared, Bluetooth, dan wireless. Nah, prinsip perangkat keras input-output itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada input-output device. Input-output device adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Dalam perangkat keras komputer, terdapat 3 buah konsep perangkat keras, yaitu yang pertama, perangkat input, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, perangkat proses, yaitu perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data yang masuk sehingga menjadi suatu informasi yang diinginkan. Contohnya CPU dan main memory. Yang ketiga, perangkat output, perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi. Contohnya printer dan speaker. Yang kedua ada device controller. Device controller merupakan bagian dari organisasi fisik sistem input-output yang berfungsi sebagai pengendali digital terhadap piranti input-output dan juga bertanggung jawab atas komunikasi data antara piranti input-output dengan sistem internal komputer. Port controller merupakan device controller khusus yang mengatur pengiriman data antara bus input-output internal, misalnya PCI bus, dengan bus input-output eksternal seperti bus paralel, bus serial, dan bus USB. Yang ketiga ada direct memory access atau DMA.
Direct Memory Access adalah suatu hardware spesial atau chip yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori dan beberapa controller dari input-output device tanpa memerlukan intervensi dari CPU secara terus-menerus. Fungsi dari Direct Memory Access adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat peripheral. Nah, yang kedua ada prinsip perangkat lunak input-output, yaitu pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input-output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah membunyikan akses atau kerumitan hardware. Untuk level di atasnya, level akan berfungsi sebagai antarmuka atau interface ke pengguna. Tujuan perangkat lunak input-output adalah yang pertama, konsep dalam desain software input-output merupakan device independence dan tidak bertanggung pada device yang digunakan. Yang kedua, penamaan yang seragam atau uniform naming. Penamaan file, berkas, atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contohnya, seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file atau menggunakan NPS. Yang ketiga, penanganan kesalahan atau hardware handling, yaitu error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contohnya, pertama, controller, device driver, dan jika tidak bisa ditangani, beri pesan. Yang keempat, synchronous atau blocking, dan asynchronous atau interrupt driver, yaitu transfer kebanyakan input-output adalah asinkron. Pemroses melalui transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakaian sangat lebih mudah ditulis jika operasi input-output berorientasi blok. Setelah perintah read, pemrogram ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang kelima, server atau dedicated device, yaitu beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya untuk pemakai yang dibolehkan memakai pada suatu saat, misal disk untuk server dan printer untuk dedicated. Nah, untuk mengimplementasi tujuan atau kriteria perangkat lunak input-output dipisahkan dalam 3 layer, yaitu yang pertama, interrupt handler. Interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin. Berikutnya, device driver di blok saat perintah input-output diberikan dan menunggu interupsi ketika interupsi terjadi. Prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state blockade. Yang kedua, device driver. Seluruh kode device dependent terletak di device driver. Tiap device driver menangani suatu tipe atau satu kelas device. Tugas dari device driver untuk menerima permintaan abstrak dari software device independen di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan atau mengeksekusinya. Yang ketiga ada device independent operating system software. Input-output device independent adalah software input-output tak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent adalah yang pertama, membentuk fungsi input-output
yang berlaku untuk semua device. Yang kedua, menyediakan interface uniform yang seragam ke user refer software. Yang ketiga, memberikan penamaan device. Yang keempat, memberikan proteksi device. Yang kelima, memberikan ukuran blok device agar bersifat device independen. Yang keenam, melakukan buffering. Yang ketujuh, mengalokasikan penyimpanan pada blok device. Yang kedelapan, mengalokasikan dan pelepasan dedicated device. Yang kesembilan, melakukan pelaporan kesalahan. Sekian dari materi yang saya tahu. Bila ada kesalahan dari kata-kata atau pembacaan pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.